Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B tablet biasa kelas D3 4B. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Apoteker Novrianti M.Fam yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai tugas teknologi sediaan solid. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok B tablet biasa kelas D3 4B yang terdiri dari Muhammad Baldan, Muhammad Ja'far Al-Siddiq, saya sendiri Mulyani, Nanang, Nelsa Ermisnita, Nike Fadilah, Nur Adila, Nur Natasha, Paradila Anarul Putri, dan Rafifah Permata Ananta. Adapun judul jurnal yang kami bahas pada presentasi kali ini yaitu judulnya adalah Formulasi dan Evaluasi Tablet Captopril menggunakan Amylum Umbitalas dan HPMC yang dimodifikasi sebagai pengisi dan pengikat metode gempa langsung. Adapun submateri yang dibahas pada presentasi kali ini yaitu abstrak, latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup, manfaat penelitian, tinjauan zat aktif dan zat tambahan, komposisi formulasi, metode penelitian, ekstraksi dan koproses, formulasi, pembuatan granul dan evaluasi granul, pembuatan tablet dan evaluasi tablet, hasil evaluasi sediaan tablet, dan kesimpulan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama mengenai abstrak. Indonesia adalah negara tropis yang memiliki banyak tumbuhan yang potensial dikembangkan sebagai bahan tambahan obat seperti pati dan umbi. Amylum dari Umbitalas, Colocasia esculenta, berpotensi dikembangkan menjadi bahan tambahan obat, tetapi penggunaannya masih terbatas. Amylum talas diperoleh melalui proses ekstraksi, kemudian dikombinasi dengan HPMC dengan metode pregelatinasi parsial dan koproses. Variasi penggunaan amylum dibedakan menjadi 5 formulasi. Pengujian yang dilakukan meliputi evaluasi sifat alir granul sebelum gempa dan serangkaian evaluasi tablet, yakni uji keseragaman bobot, uji keseragaman ukuran, uji kerapuhan, uji kekerasan, uji waktu hancur, uji disolusi, dan penetapan kadar. Yang pertama adalah latar belakang. Penggunaan amylum sebagai bahan pengisi dan pengikat memiliki peranan penting dalam pembuatan sediaan tablet. Namun demikian, pemanfaatan amylum masih memberikan kerapuhan dan kekerasan yang buruk pada tablet. Sedangkan persyaratan suatu sediaan tablet harus memiliki tingkat kerapuhan dan kekerasan yang baik. Untuk memperbaiki hal itu, maka dapat dilakukan modifikasi fisika dengan pregelatinasi dan koproses terhadap amylum. Pregelatinasi yang dilanjutkan dengan koproses terhadap amylum dapat melibatkan polimer seperti HPMC maupun NHCMC. Proses ini tidak mengakibatkan perubahan kimia dan terjadi perubahan sifat fisik dari partikel. Polimer yang ditambahkan secara koproses digunakan untuk meningkatkan daya ikat amylum. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan formulasi tablet untuk menguji sejauh mana efektivitas amylum modifikasi koproses yang telah dihasilkan. Bahan aktif yang digunakan adalah captopril, obat hipertensi dengan dosis kecil yang diproses dengan teknik gempa langsung. Berdasarkan hal itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait formulasi dan evaluasi tablet captopril menggunakan amylum yang dimodifikasi dengan HPMC sebagai pengisi dan pengikat pada metode gempa langsung. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah memformulasikan tablet captopril menggunakan amylum umbitalas dan HPMC yang dimodifikasi sebagai pengisi dan pengikat pada metode gempa langsung. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas amylum termodifikasi sebagai bahan pengisi tablet captopril dengan metode gempa langsung. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana formulasi tablet captopril menggunakan amylum termodifikasi. Yang kedua, bagaimana metode pembuatan tablet captopril menggunakan amylum termodifikasi. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas amylum termodifikasi sebagai bahan pengisi tablet captopril dengan metode gempa langsung. Ruang lingkup penelitian. 1. Pembuatan granul. 2. Evaluasi granul. 3. Formulasi tablet captopril.
4. Evaluasi tablet. 5. Ekstraksi dan koproses. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, dapat mengetahui formulasi tablet captopril menggunakan amilum termodifikasi. Yang kedua, dapat mengetahui metode pembuatan tablet captopril menggunakan amilum termodifikasi. Yang ketiga, dapat mengetahui efektivitas amilum termodifikasi sebagai bahan pengisi tablet captopril dengan metode gempa langsung. Tinjauan zat aktif dan tinjauan zat tambahan. Tinjauan zat aktif captopril adalah suatu obat yang zat aktifnya mempunyai fungsi sebagai inhibitor angiotensin converting enzyme AC yang sering digunakan pada pengobatan gagal jantung maupun hipertensi karena sifatnya yang efektif dan tingkat toksisitasnya juga rendah. Captopril sendiri mempunyai waktu paruh yang relatif singkat sehingga cocok untuk dikembangkan menjadi sediaan lepas lambat. Kemudian zat tambahannya itu amilum. Amilum merupakan salah satu zat tambahan, bahan tambahan atau eksipien yang penting dalam formulasi sediaan tablet yang berfungsi sebagai bahan pengisi, bahan pengikat 5-10%, dan bahan penghancur dengan konsentrasi 3-15%. Metode penelitian. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu alat ayakan mes, pisau, parutan, penyaring, open, mixer, timbangan, mesin gempa single punch, viability tester, corong alir, pipet volume, spektrofotometer UV, penggaris, stopwatch, disintegration tester, hardness tester, labu ukur dan pipet volume. Adapun bahan yang digunakan yaitu umbitalas, colocasia esculenta, captopril, microcrystalline cellulosa, HPMC K15, carboxymethyl cellulosa, aerosil, magnesium stearate, HCl dan aqueous. Ekstraksi dan kompres. Amilum umbitalas dikupas dari kulit luar, kemudian dipotong hingga kecil dan ditambahkan garam dapur sebanyak 100 gram per kilogram. Kemudian umbitalas diparut. Hasil parutan ditambahkan air setengah bagian atau lebih banyak dari hasil parutan. Kemudian disaring dengan kain yang berpori kecil hingga mengeluarkan air yang berwarna putih atau eksudat dari talas. Air hasil perasan kemudian didiamkan selama 1x24 jam hingga mengendap. Air di bagian atas lapisan endapan dibuang hingga tersisa hanya endapan. Endapan kemudian diopen dengan suhu tidak lebih dari 45 derajat Celcius hingga kering dan menjadi amilum. Amilum talas kemudian digerus hingga berbentuk serbuk. Sebelum ditambahkan, HPMC terlebih dahulu dikembangkan dengan air. Penelitian ini menggunakan HPMC 3% atau 3 gram yang ditambahkan dengan 100 ml aqueous. Setelah ditambahkan aqueous yang telah didinginkan, HPMC dihomogenkan dengan menggunakan mixer dan diamkan hingga mengembang sempurna. Disiapkan amilum sebanyak 40 gram dan dilarutkan dengan air yang telah dipanaskan sebanyak 100 ml. Larutan HPMC dan larutan amilum kemudian ditambahkan ke dalam satu wadah dan dihomogenkan menggunakan mixer. Hasil campuran kedua larutan tersebut dipindahkan ke dalam wadah dan dikeringkan di oven dengan suhu tidak lebih dari 45 derajat Celcius hingga membentuk massa basah, di mana massa basah diayak dengan ayakan mes 20, 30, 40, 50 dan 60. Kemudian dikeringkan kembali hingga kadar air menjadi 5%. Berikut ini merupakan komposisi formulasi dari tablet captopril dengan pengisi amilum termodifikasi. Berikut bisa dilihat dari tabel. Untuk pembuatan granul sendiri, itu ada beberapa tahap, salah satunya tahap pre-milling. Tahap pre-milling ini ialah penggilingan bahan dengan mesin gempa single punch atau dinamakan coarse. Di sini gunanya untuk menggiling dari tablet-tablet yang akan dijadikan granul. Kemudian selain itu ada juga pencampuran zat aktif dengan zat tambahan.
karena di sini juga diperlukan untuk zat-zat tambahan seperti yang sudah termodifikasi seperti MCC, CMC, aerosol dan MG stearat. Untuk evaluasi granul sendiri itu ada beberapa hal yang harus diuji. Salah satunya itu ada uji waktu alir. Untuk uji waktu alir itu dilakukan untuk mengukur kecepatan alir serbuk melalui corong. Untuk kecepatan alir granul sendiri itu dapat dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, porositas, dan kandungan lembab yang ada di dalam granul tersebut. Maka ini sangat penting untuk apakah layak dijadikan tablet atau tidak. Kemudian juga mengukur sudut diam untuk mengetahui sifat alir dari granul tersebut. Kemudian selanjutnya ada pembuatan tablet. Pembuatan tablet di sini kita menggunakan metode kempa langsung dengan mesin kempa single pons atau yang dinamakan coarse. Setelah melalui tahap pre-milling yang sebelumnya kita lakukan pada pembuatan granul dan pencampuran zat aktif dan zat tambahan, granul dicetak dengan alat cetak tablet yaitu manual single pons tablet press. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi granul. Yang pertama, uji waktu alir. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa kecepatan alir dari seluruh formulasi sangat bagus dan lebih dari 10 gram per detik. Kecepatan alir akan mempengaruhi kecepatan granul mengalir pada hopper menuju lubang dye di dalam mesin kempa tablet. Yang kedua yaitu sudut diam. Hasil yang didapatkan dikatakan baik karena sudut diam seluruh formula kurang dari 30 derajat, yang artinya bahan dapat mengalir bebas. Sudut diam tidak terlalu berkorelasi dengan kecepatan air. Berikut tabel evaluasi serbuk dengan pengisi amilum termodifikasi. Selanjutnya hasil evaluasi tablet, dan berikut tabel evaluasi sifat fisik tablet Captropil. Selanjutnya yaitu kita masuk tentang uji kekerasan. Uji kekerasan dilakukan terhadap tablet yang telah dikempa. Sebanyak 20 tablet dimasukkan ke alat uji yaitu alat uji kekerasan hardness tester digital. Pengukuran berhenti ketika tablet pecah dan kekerasannya dibaca pada alat. Seluruh formula kecuali formula P memiliki rentang kekerasan tablet 4-6 kilo. Hasil uji kekerasan menunjukkan bahwa kelima formula memiliki perbedaan hasil kekerasan pada tiap formula dengan menggunakan tekanan kempa yang sama. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variasi konsentrasi amilum hasil pregelatinasi dengan MCC pH 102 mempengaruhi kekerasan tablet. Hasil pengujian menunjukkan bahwa MCC pH 102 lebih dominan dalam meningkatkan kompaktibilitas tablet yang diwakili oleh nilai kekerasan. Selanjutnya uji kerapuhan. Uji kerapuhan dilakukan terhadap 20 tablet dan dibebas debukan. Setelah itu ditimbang seksama lalu dimasukkan ke alat uji kerapuhan reliability tester. Pengujian dilakukan selama 4 menit pada kecepatan 25 putaran per menit dan dibandingkan dengan bobot sebelumnya. Kelima formula sudah memenuhi kriteria pada uji kerapuhan yaitu di bawah 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa amilum modifikasi yang ditambahkan HPMC dapat meningkatkan kompaktibilitas tablet. Walaupun MCC pH 102 berpengaruh signifikan pada peningkatan nilai kekerasannya, tetapi nilai kerapuhan yang dihasilkan sebanding dengan amilum termodifikasi. Selanjutnya, uji keragaman bobot. Uji keragaman bobot dilakukan dengan menggunakan 20 tablet yang diambil acak, lalu ditimbang satu persatu. Rata-rata penimbangan ditentukan, kemudian dihitung persentase penyimpangan tiap bobot tabletnya. Selanjutnya, dilakukan uji keragaman ukuran terhadap 20 tablet. Pengukuran diameter dan ketebalan tablet menggunakan jangka sorong. Hasil evaluasi dari uji keseragaman bobot tersebut ditunjukkan dengan perolehan nilai CP dari kelima formula kurang dari 5% dan tidak ada tablet yang bobotnya menyimpang lebih dari 7,5%. Selain itu, berdasarkan nilai ST dari kelima formula menunjukkan hasil pengukuran bobot tablet hampir dikatakan seragam karena eksipien dari kelima formula terutama amilum modifikasinya memiliki bentuk granul yang sama sehingga ketika dilakukan proses kempa, serbuk yang masuk dari hopper menuju lubang dye bobotnya sama. Selanjutnya, uji keseragaman ukuran.
dilakukan dengan mengukur diameter dan ketebalan dengan alat jangka sorong. Pengujian keragaman ukuran dilakukan dengan pengukuran diameter dan ketebalan tablet. Secara umum, ukuran tablet seluruh formula baik itu diameter maupun ketebalan telah seragam. Baiklah, selanjutnya uji waktu hancur, di mana uji waktu hancur dilakukan dengan memasukkan 5 buah tablet Katopil, di mana tablet yang digunakan adalah Katopil ke dalam alat uji disintegration tester. Setiap lubang diisi 1 tablet. Alat dijalankan sampai semua fraksi pecahan tablet melewati ayakan yang terletak pada bagian bawah alat dan dicatat waktu yang diperlukan sebagai waktu hancur tablet. Di mana uji waktu hancur ini hasil pengujiannya seluruhnya di bawah 5 menit. Kecuali formula 5, pengujian ini bertujuan untuk memprediksi kemampuan terdisintegrasi tablet Katopil dalam cairan lambung maupun usus. Formula 5 memiliki waktu hancur yang lama. Dikarenakan apa? Dikarenakan HPMC yang ada dalam amilum koproses akan membentuk lapisan hidrogel jika berinteraksi dengan pelarut atau cairan. Hal ini menyebabkan lamanya waktu hancur dan memperlambat waktu pelepasan obat. Selanjutnya yaitu uji disolusi, di mana uji disolusi dilakukan untuk pengaturan kadar Katopil yang terlarut pada waktu tertentu, di mana kriterianya untuk persen disolusi agar tablet memenuhi syarat yaitu kadar obat terlarut dalam waktu 20 menit harus larut kurang dari 80% menurut Anonim tahun 2016. Hasil uji disolusi formula 1-4 telah memenuhi persyaratan, yakni terdisolusi tidak kurang dari 80% dalam waktu 20 menit. Berikut tabel hasil penetapan kadar. Penetapan kadar bahan aktif dalam tablet dimaksudkan untuk mengetahui jumlah kaptropil yang terdapat dalam setiap tablet dan memastikan ketepatan kadarnya sesuai dengan persyaratan. Tablet kaptropil dipersyaratkan mengandung tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% jumlah kaptropil. Anonim 2016. Seluruh formula diperoleh dari hasil penetapan kadar sesuai dengan persyaratan. Tidak dapat terpengaruh oleh bahan pengisi terhadap perolehan kadar. Kesimpulannya, kelima formula tablet kaptropil dapat dibuat dengan hasil yang memenuhi syarat. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa formula 3 yang mengandung amilum modifikasi MCC pH 102 50/50 memiliki sifat fisik tablet yang paling baik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa amilum termodifikasi dapat digunakan sebagai alternatif pengisi tablet kempal langsung, walaupun masih harus dikombinasikan dengan pengisi lainnya.